Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1021. Tubuh jiwa es hanya bisa dimurnikan oleh wanita. Sida dan Zheng He memang belum pernah mendengar hal ini, dan mereka berdua menatap Guyu dengan mata kesal. Guyu, aku mengerti kamu ingin Zheng He mati, tapi aku adalah pamanmu dan aku selalu menjagamu. Mengapa kamu menipuku untuk datang ke sini? Sida bertanya dengan gigi terkatup. Mengurus. Gutian mengerutkan kening dan mendengus dingin dan berkata, Pamanku sayang, tolong berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Faktanya, Anda dan saya sama-sama memahami bahwa Anda hanya memanfaatkan saya, dan saya hanya memanfaatkan Anda. Sama seperti saat ini, aku membutuhkanmu untuk perlindungan, jadi kamu harus ikut denganku. Kamu, Sida sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Adapun kamu. Mata Guyu tertuju pada Zheng He, dan dia tersenyum dingin, tapi tidak berkata apa-apa lagi, tapi berbalik dan melompat ke kolam es. Semua orang terkejut, terutama lelaki tua tak berkaki, yang pernah terluka oleh kekuatan jiwa es sebelumnya. Dia merasa Guyu mencari kematiannya sendiri dengan melompat ke bawah. Gemuruh. Hampir saat Guyu melompat ke dalam kolam es, tanah mulai bergetar hebat. Tempat ini akan runtuh, lari. Teriak seseorang dengan keras. Batuan es jatuh dari atas kepala mereka, dan semua orang bergegas keluar dengan putus asa. Untungnya, semua master yang hadir berada di alam raja bela diri. Mereka sangat cepat dan bergegas keluar dari gua es dalam satu tarikan napas. Gemuruh. Seolah-olah ada raksasa yang tersembunyi di dalam gunung. Saat ini, raksasa itu sedang lapar dan terus mengeluarkan suara yang tumpul. Seluruh puncak gunung runtuh, dan tidak ada gua es yang tersisa. Terlepas dari apakah yang dikatakan Guyu itu benar atau tidak, dia dikubur hidup-hidup di gunung bersama Bingci. Setiap orang yang cukup beruntung untuk melarikan diri terlihat lebih jelek dari sebelumnya, terutama lelaki tua tanpa kaki, yang bisa dikatakan sangat marah. Gua es hilang, kolam es hilang, yang berarti tidak ada lagi butiran es yang diproduksi setiap tahunnya. Tanpa butiran es, mustahil bagi lelaki tua tak berkaki itu untuk memperpanjang hidupnya. Dia akan mati karena usia tua seperti orang biasa. Ini adalah hal yang paling tidak bisa diterima oleh orang tua tanpa kaki. Mau lari. Orang tua tanpa kaki itu terbang, menggenggam Sida dan Masakazu dengan kedua tangannya, dan berteriak dengan dingin. Katakan padaku siapa kamu, apa maksudmu dengan perkataan gadis itu, dan siapa yang mengirimmu ke sini untuk menghancurkan istana esku. Sida dan Zheng He sangat ketakutan. Mereka berdua tahu bahwa lelaki tua tak berkaki itu akan melampiaskan amarahnya pada Guyu kepada mereka, tapi mereka tidak bisa menjelaskannya. Tepat ketika mereka berdua merasa bahwa mereka akan menanggung murka lelaki tua tak berkaki itu dan mati, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Hei! Apa aku melewatkan sesuatu? Lian berdiri di atas batu setinggi setengah manusia dan memandang segala sesuatu di depannya dengan tenang. Dia datang ketika dia mendengar suara aneh, tetapi dia tidak menyangka akan melihat runtuhnya puncak gunung segera setelah dia datang. Apakah itu kamu? Semua orang berteriak, mengenali Lian, dan mereka semakin penasaran karena Lian tidak melarikan diri saat ini. Cek, cek. Orang tua tanpa kaki itu tertawa sinis, menatap Lian dan berkata, Wah, memang benar ada jalan ke surga tapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka tapi kamu lewati saja. Apakah ada? Lian berkata sambil meraih telinganya, menoleh dan melihat ke depan dan ke belakang, dan berkata, di mana jalan menuju surga, dan di mana neraka, mengapa saya tidak dapat melihat apapun? Halo nak, kamu punya nyali. Orang tua tanpa kaki itu mendengus dingin, menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarnya, dan bertanya. Siapa yang bisa pergi dan membantuku membunuhnya? Aku akan membunuhnya. Sida segera mengangkat tangannya. Kamu. Orang tua tanpa kaki itu melirik ke arah Sida dan tiba-tiba tersenyum. Oke, aku akan memberimu kesempatan untuk pamer. Terima kasih guru, saya tidak akan mengecewakanmu. Sida mengangguk dan berkata, berjalan ke arah Lian dan berdiri diam, tapi tiba-tiba alisnya menegang dan dia berteriak kaget. Nak, kan. Lian masih mempertahankan penampilan penyamarannya, tapi efek pil transformasi Ki sudah lama hilang, jadi Sida bisa mengenalinya dari nafasnya. Sida, karena kamu mengenaliku, ayo selesaikan rekening kita. Sida terlihat sedikit terkejut pada awalnya, lalu mencibir dan berkata, baiklah. Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Katakan saja itu dan pukul Lian. Lian bergerak, mengangkat tangannya dan menamparkan Sida dengan keras. Semua orang tercengang, terutama Sida, yang tidak bisa memahaminya. Dia adalah master raja seni bela diri tingkat kedua, tapi dia ditampar wajahnya seperti ini di depan umum. Ini tidak mungkin. Retakan. Lian menamparnya lagi dengan punggung tangannya dan mengutuk, kamu penjahat yang tidak tahu malu, aku bekerja untukmu, tetapi kamu ingin mengirim seseorang untuk membunuhku. Ayo, aku berdiri di sini, silakan bunuh aku. Petik 2. Sambil berbicara, dia menamparkan Sida beberapa kali lagi, lalu berteriak. Apakah kamu ingin tahu apa nama kungfuku?
Kalau begitu biar ku beritahu, ini adalah keahlian ajaibku dalam menamparkan babi. Bagaimana? Bukankah rasanya sangat asam dan menyegarkan? Sida benar-benar masam dan merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Di mata orang lain, dia seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, berdiri di sana dan membiarkan Lian menghukumnya, tapi nyatanya dia ingin melawan. Kuncinya adalah kecepatan Lian terlalu cepat, dan dia tidak melakukannya memukul sama sekali. Ruang untuk melawan. Lian menamparkan Sida lebih dari 10 kali sekaligus, menyebabkan wajahnya membengkak seperti roti kukus dan semua giginya tanggal. Orang tua tanpa kaki itu terlihat jelek. Awalnya dia ingin Sida pergi dan membunuh Lian, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Siapa yang akan pergi dan membunuhnya untukku? Teriak lelaki tua tak berkaki itu. Aku pergi. Seorang master dari Raja Bela Diri tingkat ketiga menjawab, menghunus pedangnya dan terbang ke depan. Ketika Lian melihat orang lain datang, dia berhenti membuang-buang waktu dan menamparnya dengan lebih kuat. Dengan suara pop yang tajam, kepala Sida dicambuk dan diputar 360 derajat, dan tubuhnya roboh ke tanah. Pria yang berlari ke arahku dengan pedang sedikit mengernyit, dan tiba-tiba dia menyesal mengambil inisiatif. Mampu mengalahkan Master Raja Bela Diri tingkat kedua sampai mati dengan satu telapak tangan, kekuatan orang ini pasti tidak kalah dengan dia. Mencicit. Orang yang sedang menghunus pedang tiba-tiba berhenti dan berkata, "Adik, saya juga dipaksa. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya." Lian memandang ke pihak lain, mencibir dan berkata, "Dimengerti." Dia berhenti sejenak, lalu memandang yang lain, matanya akhirnya tertuju pada lelaki tua tanpa kaki itu, dan berkata dengan suara yang dalam. "Saya yakin Anda tidak memiliki keluhan sama sekali. Jika Anda tidak ingin mati sia-sia, berdiri saja di tempat Anda berada dan tonton pertunjukannya. Saya adalah orang yang ingin membalas kebaikan dengan kebaikan dan balas dendam dengan kebencian. Jika ada yang ingin saya mati, saya tidak akan membiarkan dia hidup." Sudah jelas sekali bahwa Lian datang untuk lelaki tua tak berkaki itu. Yang lain berharap Lian dapat membunuh orang tua tanpa kaki itu, dan kemudian mereka akan bebas kembali, tetapi mereka semua memiliki pertanyaan di dalam hati. Apakah orang ini baik-baik saja? Bab 1022. Orang yang menghunus pedang tidak bisa mengayunkannya lagi, dan sekarang dia menyesal mengambil tindakan ini. Dia memandang Lian, lalu kembali menatap lelaki tua tak berkaki itu. Dia harus bertaruh. Taruhan Angli bisa mengalahkan lelaki tua tanpa kaki itu. Faktanya, tidak ada pilihan bagus di hadapannya. Karena Angli bisa menamparkan Sida sampai mati, akan mudah untuk membunuhnya. Jika Anda memasang taruhan pada Angli, Anda akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Aduh! Dia tiba-tiba tersandung kaki kanannya dengan kaki kirinya dan jatuh ke tanah. Usi Dao di tangannya mengalir lebih dari 10 meter, berguling-guling di tanah dan berteriak. "Saya terluka, saya tidak dapat bertahan hidup." Tanda seru petik 2. Semua orang menatapnya dengan mata besar ketika mereka melihat ini. Bukankah ini terlalu palsu? Lian tidak mengambil tindakan sama sekali. Namun, ada juga orang yang mengagumi kecerdasan pihak lain karena melakukan trik tak tahu malu seperti itu. Lian tampak tidak bisa berkata-kata, tetapi lelaki tua tanpa kaki itu melompat dengan marah dan menoleh untuk melihat yang lain. Ketika semua orang melihat lelaki tua tanpa kaki itu, mereka semua membuang muka, tidak memandangnya, pura-pura tidak tahu apa-apa. Orang tua tanpa kaki itu mendengus dingin, mengetahui bahwa otoritas yang dia tanam di hati setiap orang dalam 3 bulan terakhir telah terguncang, dan semua ini karena satu orang, Lian. "Nak, jadi kamu ingin membunuhku?" Tanya lelaki tua tak berkaki itu dengan cibiran di wajahnya. Lian tersenyum dan berkata, "Jika seseorang ingin aku mati, maka dia harus mati dulu." "Oke, itu bagus. Temperamen ini mirip dengan emosiku." Orang tua tanpa kaki itu tertawa keras. Begitu tongkat kayu itu menyentuh tanah, dia melompat ke udara dan berteriak. "Berhenti bicara omong kosong dan lakukanlah. Saya ingin melihat berapa beratmu." Panggilan. Orang tua tanpa kaki itu langsung terbang ke depan Lian dan menyerang dengan telapak tangan. Lian berdiri di sana tanpa bersembunyi, dan perlahan menepuk telapak tangannya. Semua orang berkeringat saat melihat ini. Bukankah ini mencari kematian? Hasilnya agak tidak terduga. Dengan suara letupan, kedua telapak tangan itu bertabrakan. Sosok Lian tenggelam, dan kakinya tertancap di lumpur dan batu, sedalam beberapa inci. Orang tua tanpa kaki itu bersuara, jungkir balik dan terbang kembali. Setelah mendarat, dia menatap Lian dengan heran. Semua orang kaget dan diam-diam bahagia. Langkah barusan adalah persaingan nyata antara keduanya. Dilihat dari hasilnya, tingkat kultivasi Lian sedikit lebih buruk daripada orang tua tanpa kaki, tapi tidak lebih buruk. Kekuatan keduanya bisa dibilang setara, sehingga belum diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, yang menghidupkan kembali harapan semua orang agar Lian bisa mengalahkan lelaki tua tak berkaki itu. Buddha dan setan mendominasi tubuh. Orang tua tanpa kaki itu menatap Lian dan perlahan mengucapkan 4 kata, lalu mendengus dingin. "Sepertinya saya salah. Anda benar-benar mempelajari tubuh Buddha dan iblis, dan Anda telah mencapai tingkat ke-6. Lian memandang lelaki tua tanpa kaki itu tanpa ekspresi.
Dilihat dari telapak tangannya barusan, tubuh hegemoni setan Buddha lelaki tua tanpa kaki itu telah mencapai puncak tingkat ke-6, yang sangat dekat dengan tingkat ke-7. Dari segi kekuatan, Lian memang tidak sebaik orang tua tanpa kaki, namun Lian memanfaatkannya karena lawan tidak memiliki kaki, sehingga sangat mengurangi kekuatan lawan. Hahaha. Orang tua tanpa kaki itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, tidak lagi menyerang Lian, tetapi berkhotbah. Karena Anda dan saya sama-sama mempraktikkan hegemoni Buddha Iblis, kita harus memperlakukan diri kita sendiri sebagai saudara dan saudari. Adik laki-laki, kamu dan aku berasal dari sekte yang sama, jadi mengapa kita harus saling membunuh? Ayo lakukan ini. Mulai hari ini, kamu dan aku akan memerintah pulau pemakaman raja ini bersama-sama. Petik 2. Lian tampak sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka lelaki tua tak berkaki itu akan menawarinya sebatang ranting zaitun saat ini. Hati yang lain tenggelam, dan mereka semua diam-diam mengutuk lelaki tua tak berkaki itu karena tidak tahu malu. Orang tua itu dengan jelas melihat bahwa tidak mungkin membunuh Lian, jadi dia berinisiatif menyerah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Semua orang memandang Lian dengan serius, ingin mengetahui sikap Lian. Jika Lian menyetujui persyaratan lelaki tua tanpa kaki itu, apakah mereka masih memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Lian memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, kondisimu memang sangat menarik, tapi aku tidak berniat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Apa maksudmu? Tanya lelaki tua tak berkaki itu. Lian tersenyum dan berkata, kamu harus tahu maksudku. Aku ingin pergi dari sini, daripada di penjara di pulau terpencil ini selama sisa hidupku. Apakah kamu sudah menemukan cara untuk meninggalkan pulau itu? Orang tua tanpa kaki itu memandang Lian dengan muram. Lian mengangguk dan menjawab, sebenarnya cara meninggalkan pulau ini sangat sederhana. Tepat di depanmu. Tinggalkan saja bagaimana kamu datang. Tinggalkan saja bagaimana kamu datang. Yang lain terkejut pada awalnya, dan kemudian mengerti apa yang dimaksud Lian. Semua orang datang ke sini dengan perahu alam rahasia, dan tentu saja mereka ingin pergi dengan perahu alam rahasia. Tapi, bisakah kapal rahasia itu benar-benar membawa semua orang pergi, atau bisakah kapal itu menahan tekanan energi yang kuat itu? Namun, melihat betapa percaya diri Ang Li, orang-orang menjadi sangat bersemangat. Jika mereka dapat memilih untuk meninggalkan pulau pemakaman raja, tentu saja mereka ingin pergi. Tahukah Anda, di luar mereka adalah raja dan hegemoni. Siapa yang mau tinggal di sini dan menjadi budak? Lian memandang lelaki tua tanpa kaki itu dan melanjutkan, jika tebakanku benar, kamu seharusnya sudah tahu cara meninggalkan pulau pemakaman raja ini. Hanya saja kamu takut musuhmu belum mati, atau ada orang yang lebih kuat darimu di luar. Oleh karena itu, Anda meyakinkan diri sendiri untuk tetap tinggal di pulau pemakaman raja ini, mendominasi di sini, dan menjalani kehidupan yang menipu diri sendiri. Benar. Setelah mengatakan ini, wajah lelaki tua tanpa kaki itu memerah, dan di saat yang sama, latar belakangnya terungkap. Jika dia benar-benar ingin meninggalkan pulau pemakaman raja, itu memang masalah yang sangat sederhana. Misalnya ketika kapal rahasia berangkat dari sini untuk menjemput orang, dia dapat sepenuhnya berangkat dengan kapal rahasia tersebut. Dialah yang tidak mau pergi. Alasannya pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan Ang Li. Nak, jangan terlalu menggangguku. Apa menurutmu aku tidak ingin bertarung sampai mati denganmu? Teriak lelaki tua tak berkaki itu dengan keras. Lian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memegang tangan kanannya, dan ada pedang merah panjang di telapak tangannya. Dia berkata, jika kamu terus berpegang pada teka-teki itu dan ingin bertarung sampai mati denganku, pergilah di depan. Orang tua tanpa kaki itu menatap Lian sejenak. Tiba-tiba, tongkat kayu itu menghantam tanah, bukan untuk menyerang, tapi untuk melarikan diri. Nak, jika kamu ingin mati, silakan mati, aku tidak ingin peduli padamu. Haha, aku hidup bahagia di pulau ini, kenapa aku harus pergi? Kabur. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka akhir cerita akan begitu dramatis. Orang tua tanpa kaki itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati dengan Ang Li dan benar-benar melarikan diri. Batuk. Satu-satunya ahli seni bela diri tingkat 4 terbatuk ringan, berjalan ke arah Lian, membungkuk, dan berkata, pahlawan muda, saya akan pergi ke Thailand. Jika pahlawan muda dapat membawa saya menjauh dari raja pemakaman ini, Dao, klan Inoue bersedia menuruti pahlawan muda itu. Bab 1023. Klan Hetian bersedia mematuhi perintah pahlawan muda. Klan Watanabe bersedia menuruti perintah pahlawan muda. Klan Panasonic bersedia menuruti perintah pahlawan muda itu. Ketika seseorang melangkah maju, yang lain segera mengikutinya, dan yang lain segera mengikuti dan mendatangi Lian untuk menunjukkan kesetiaan dan kesediaan mereka bekerja untuknya. Kecuali Zheng He, yang mengetahui identitas asli Lian dari nafasnya, tidak ada orang lain yang tahu. Hanya seorang pengawal. Zheng He mendengus dalam hatinya, tapi memikirkan Sida ditampar sampai mati, dia tidak punya nyali untuk menggunakan statusnya sebagai pangeran untuk menekan orang lain saat ini. Batuk. Zheng He terbatuk sedikit, lalu melangkah maju dan memberi hormat dan berkata, He Zheng, jika pahlawan muda dapat membawaku pergi dari sini, aku bersedia menuruti perintah pahlawan muda itu.
Lian memandang semua orang dengan dingin, siapa yang tidak akan mengucapkan kata-kata seperti ini untuk menyatakan kesetiaan, dan siapa yang benar-benar mematuhinya dan tidak ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk pergi. Namun, Lian tidak peduli apakah orang-orang ini tulus atau palsu, jadi dia mengeluarkan botol dan menimbangnya di tangannya. Sebagai pribadi, saya selalu menjadi penjahat sebelum menjadi seorang pria sejati. Karena kalian semua mengatakan bersedia melayani saya dan mematuhi perintah saya. Ya, saya punya sebotol pil pemakan jantung wangu di sini, yang berasal dari perbatasan Miao di Tiongkok. Jika ada yang mau mengambil barang ini, maka saya akan membawanya keluar dari sini. Di masa depan, jika seseorang mengingkari janjinya dan mengkhianatiku, dia akan menderita ribuan racun yang menggerogoti hati dan mati. Petik 2. Lian berkata dengan dingin. Siapa yang belum pernah mendengar sesuatu dari perbatasan Miao di Tiongkok? Saat mendengar nama, pil pemakan jantung 10.000 gu, hati mereka gemetar ketakutan. Jika Anda benar-benar mengambil benda ini, itu sama saja dengan dikendalikan oleh Lian, dan Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Tadi, semua orang terlihat tegak dan serius, tapi sekarang mereka semua terlihat ragu-ragu, yang membuat Lian merasa mual. Tentu saja, saya tidak akan memaksa siapapun. Jika tidak ada yang mau meminum pil ini, selamat tinggal. Lian berkata dan berbalik untuk pergi. Pahlawan muda, diamlah. Inoue Taihe buru-buru mengejarnya dan berkata sambil tersenyum paksa, pahlawan muda, apa maksudmu dengan ini? Saya baru saja mengatakan bahwa saya bersedia mengabdi pada pahlawan muda dan mematuhi pengaturan pahlawan muda. Kineng bisa mengingkari janjinya. Kenapa? Tolong beri aku pil, pahlawan muda. Dia mengatakan ini dengan penuh semangat, seolah-olah itu adalah kesalahan Lian jika dia tidak memberinya pil pemakan jantung Wangu. Juga dihargai. Itu sangat menjijikkan. Lian merasa jijik, tapi dia tetap menuangkan pil hitam dengan sedikit bau busuk ke Inoue Taihun. Inoue Taihe cukup senang. Setelah meminum pil itu, dia mengangkat lehernya dan memasukkannya ke dalam perutnya di depan Lian. Setelah selesai, dia menjulurkan lidahnya agar Lian dapat melihatnya, menunjukkan bahwa dia telah meminumnya. Lian mencibir. Kultivasinya telah mencapai alam raja bela diri. Jika dia menelan pil dan menggunakan energi aslinya untuk mencegahnya dicerna, apa susahnya menemukan kesempatan untuk memuntahkannya. Oleh karena itu, Lian mengambil langkah maju dan meletakkan tangannya pada titik kunci insang, untuk sementara menghalangi pergerakan energi aslinya. Benar saja, ekspresi Inoue Taiyuan berubah, lalu dia menghela nafas pelan, menangkupkan tangannya ke arah Lian, berbalik dan berjalan ke samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang lain dapat melihat dengan jelas siapa yang berani mempermainkan Lian, jadi mereka semua naik untuk menerima pil dan menelannya, dan menerima kenyataan bahwa Lian untuk sementara memblokir energi aslinya. Ada satu pil terakhir, kamu menginginkannya. Lian memandang Zheng He sambil tersenyum. Zheng He terlihat jelek dan sangat malu, dia ingin menolak tapi menolak. Bahkan tanpa 10.000 gu pil pemakan hati, Lian masih bisa mengangkat tangannya untuk membunuhnya. Itu saja. Zheng He menghela nafas diam-diam, mengambil pil itu dan menelannya di perutnya. Lian menyimpan botol kosong itu, melompat ke atas batu dan menatap semua orang, seperti seorang jenderal yang sedang memeriksa tentaranya, dan berteriak dengan suara yang dalam, "Oke, kamu adalah orang-orangku mulai sekarang, dan aku berjanji akan membawamu keluar dari sini hidup-hidup. Oke, sekarang kalian masing-masing akan menebang pohon besar dengan diameter lebih dari 1 meter dan membawanya ke pantai. Pohon dengan diameter lebih dari 1 meter tingginya lebih dari 10 meter. Sekalipun orang biasa benar-benar bisa menebangnya, mengangkutnya tetap menjadi masalah. Ini semua adalah penguasa alam raja bela diri. Bagi mereka, menebang pohon dan membawanya pergi bukanlah masalah sama sekali. Sayangnya, senjata yang mereka anggap sebagai harta karun kini malah menjadi alat penebangan kayu. Tak lama kemudian, seseorang berjalan menuju pantai sambil membawa pohon besar di punggungnya. Setelah Lian dan yang lainnya pergi, lelaki tua tanpa kaki itu muncul lagi di sini, mengerutkan kening saat dia melihat ke arah pantai, dan bergumam, apakah anak itu benar-benar berencana untuk membawa mereka semua pergi. Tujuan menebang pohon sederhana saja, yaitu untuk membuat kapal. Perahu rahasia itu sangat rusak sehingga meskipun bisa bergerak, orang-orang ragu apakah perahu itu benar-benar mampu membawa semua orang kembali. Oleh karena itu, Ang Li ingin membuat perahu baru. Tidak perlu besar, cukup untuk menampung sekitar 30 orang. Efisiensi kerja Wu Wangjing sangat tinggi. Hanya butuh beberapa hari bagi kapal baru untuk berlabuh di pantai. Sementara yang lain sibuk membangun kapal, Lian tetap berada di kapal rahasia, mempelajari permata yang bertatakan di lambung kapal. Sejak dia tiba, Lian memperhatikan permata ini, dan ketika melewati area fluktuasi energi, dia memutuskan bahwa itu adalah formasi pertahanan, yang merupakan dasar dari perisai pelindung. Permata ini menghabiskan seluruh energinya 3 bulan lalu. Setelah 3 bulan pemulihan, jelas tidak mungkin untuk menahan fluktuasi energi yang kuat. Lian mencabut semua permata ini, menyusunnya kembali di kapal baru sesuai dengan pemahamannya tentang metode pembentukan, dan menambahkan beberapa batu formasi di beberapa posisi khusus. Setelah semua persiapan selesai, Lian meminta semua orang naik perahu dan berlayar menuju 2 pohon bodi dengan sebuah perintah.
Hari-hari ini, lelaki tua tanpa kaki itu bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Dia melihat Lian dan yang lainnya berlayar ke laut dengan perahu dan hendak meninggalkan pulau pemakaman raja. Apakah kamu menyesal tidak pergi bersama mereka? Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang lelaki tua tanpa kaki itu. Seolah digigit ular berbisa, lelaki tua tak berkaki itu berbalik dan menghancurkan tongkat kayu di tangannya. Berdiri di belakangnya adalah seorang gadis dengan pantat batu giok berkulit es, memancarkan udara sedingin es. Itu tidak lain adalah Guyu, yang telah melompat ke Ice Soul Pond beberapa hari yang lalu. Menghadapi pukulan tiba-tiba dan tajam dari lelaki tua tak berkaki itu, Guyu menunjukkan senyuman menghina dan mengangkat tangannya untuk menyerang ke udara. Ah! Orang tua tanpa kaki itu menjerit kesakitan, duduk di tanah, memandang Guyu seolah-olah dia melihat hantu, dan berteriak dengan suara gemetar. Bagaimana tingkat kultivasimu menjadi begitu tinggi? Sudah kubilang. Guyu berkata dengan dingin. Apakah itu alasan kekuatan jiwa es? Orang tua tanpa kaki itu tiba-tiba sadar. Guyu mendengus dan menyetujui. Dia melirik ke arah kapal yang telah berubah menjadi titik hitam kecil, lalu matanya tertuju pada lelaki tua tak berkaki itu dan berkata, jika kamu ingin pergi dari sini, maka aku bisa membawamu pergi, tapi sebelum itu, ayo jaga dirimu. Serahkan semua manik-manik jiwa es yang kamu kumpulkan. Bab 1024. Di dalam istana. Lian tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapat masalah setelah dia kembali, dan orang yang membuat masalah baginya adalah Kimuraya, karena dia telah mangkir kerja selama 3 bulan berturut-turut. Anri, kamu dengan polosnya tidak masuk kerja selama 3 bulan. Kamu harus memberiku penjelasan, kan? Kimuraya menatap Lian dengan wajah muram. Li Jingjing memandang Kimuragu dengan tenang. Setelah tidak bertemu dengannya selama 3 bulan, dia telah maju ke tingkat kedua Raja Seni Bela Diri. Batuk. Lian berdeham dan berkata, Tuan Kimura, saya sekarang adalah pengawal pribadi pangeran kedua. Sepertinya saya tidak berada di bawah kendali Anda, bukan? Sombong. 8 penjaga pedang perak yang berdiri di kedua sisi segera berteriak keras. Kimuraya mendengus dingin dan berkata, Anri, jangan lupa siapa yang mempromosikanmu. Apakah menurut Anda karena Anda telah naik ke cabang tinggi pangeran kedua, saya tidak akan bisa mengendalikan Anda? Mendengus. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, apalagi Anda dan pangeran kedua, bahkan jika Anda menjadi selebriti di sekitar Raja Pulau, saya, Kimuraya, masih bisa membunuh Anda jika saya menyuruh membunuh Anda. Lian menatap Kimuraya dan berkata, oh, jadi kamu mencariku bukan karena aku sudah 3 bulan absen kerja, tapi karena kamu ingin aku mati. Benar. Jawab Kimuraya. Kenapa? Aku tidak menyinggung perasaanmu, kan? Lian bertanya dengan bingung. Kimuraya tertawa muram dan berkata, kamu tidak menyinggung perasaanku. Benar, kamu tidak menyinggung perasaanku, tetapi kamu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan dan bertemu orang-orang yang seharusnya tidak kamu temui. Lian sedikit mengernyit, samar-samar merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan klan Musashi. Benar saja, Kimuraya melanjutkan, karena kamu masih belum mengerti, maka saya akan membiarkan kamu menjadi pemahaman. Setelah jeda sebentar, dia menoleh dan memanggil ke aula samping. Keluar. Lian sudah lama menyadari ada seseorang yang bersembunyi di sana, jadi dia berbalik dan melihat seorang penjaga yang mengenakan baju besi perak berjalan keluar. Penjaga dengan baju besi perak. Lian tahu bahwa setelah dia mengundurkan diri sebagai penjaga lapis baja perak, Kimuragu akan mencari orang lain untuk menggantikannya, jadi masih ada 4 penjaga lapis baja perak yang berdiri di setiap sisi aula. Siapakah penjaga lapis baja perak ke-9 ini? Anri, apakah kamu mengenalinya? Tanya Kimuraya. Lian menggelengkan kepalanya. Kimuraya mencibir dan berkata kepada penjaga lapis baja perak, perkenalkan dirimu. Ya. Penjaga lapis baja perak pertama-tama memberi hormat pada Kimuraya, lalu menoleh ke Lian dan berkata, Paman, wajar jika kamu tidak mengenalku. Aku hanya orang yang kurang dikenal di keluarga Musashi, bernama Musashi Tianyu. Musashi Tenyu. Mata Lian berbinar sedikit, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa penjaga lapis baja perak ini berasal dari pihak Akira Musashi. Sungguh konyol bahwa Musashi Akira tidak mengetahui bahwa orang-orang di klannya telah dihasut oleh Kimuraya untuk memberontak, dan mereka telah menjadi rahasia yang mengintai di sekitarnya. Paman, aku tahu segalanya tentang perselingkuhan antara kamu dan lelaki tua Akira Musashi itu, dan aku melaporkannya kepada Tuan Kimura secara detail, kata Musashi Tianyu sambil tersenyum. Benar-benar tidak tahu malu, menjadi pengkhianat dan tetap terlihat bangga. Lian menutup matanya dan mengumpat secara diam-diam. Anri, sekarang apa kamu tahu kenapa aku ingin kamu mati? Tanya Kimuraya. Lian mengangguk dan berkata, sepertinya aku mengerti sedikit. Kimuraya menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, sebenarnya aku masih sangat mengagumimu. Kamu berani mengintip ke kursiku hanya beberapa bulan setelah bergabung dengan penjaga. Kamu cukup berani. Sejujurnya, aku ingin membunuhmu ketika aku mengetahui hal ini 3 bulan lalu, tapi kamu tiba-tiba menghilang. Awalnya kukira beritanya bocor dan kamu kabur, tapi aku tidak menyangka kamu berani kembali dan mati. Lian tersenyum dan berkata, kematian. Menurutku tidak. Apa? Kamu masih berpikir aku tidak berani membunuhmu? Kimuragu bertanya dengan dingin.
Lian menjawab, jika kamu benar-benar berani menyentuhku dengan santai, apakah kamu masih akan berbicara terlalu banyak omong kosong kepadaku di sini? Bagaimanapun, aku adalah penjaga di sebelah pangeran kedua. Jika kamu ingin menyentuhku, kamu setidaknya harus bertanya saya pangeran kedua, bolehkah saya meminta instruksi? Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya telah mengirim seseorang untuk mengundang Yang Mulia Pangeran Kedua. Kata Kimuraya sambil melihat keluar istana dan tersenyum, tidak, Yang Mulia sudah ada di sini. Ada langkah kaki yang cemas di luar istana. Pangeran Kedua berlari ke dalam istana. Ketika dia melihat Lian berdiri di sana, dia menghela napas dan mengulurkan tangan untuk menyeka keringat di dahinya. Sejak dia kembali ke Pulau Pemakaman Raja hingga saat ini, Lian tidak pernah mengungkapkan identitasnya kepada Zheng He di depan umum, tetapi Zheng He tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu itu dia. Begitu dia mendengar bahwa Kimuraya telah menangkap Lian, Zheng He menghentikan aktivitasnya dan berlari. Kimura, apa yang terjadi? Zheng He bertanya dengan wajah datar. Pangeran Kedua adalah pendukung Kimuraya dan orang yang ingin didukung Kimuraya untuk menjadi Raja Pulau. Meskipun Zheng He biasanya gila, Kimuraya tahu bahwa pangeran ini sangat cerdik. Begitu dia mendengar Zheng He bertanya pada dirinya sendiri, Kimuraya merasakan ada sesuatu yang salah dalam kata-katanya. Dia segera berlari dari kursi, mendukung Zheng He dan berkata, Yang Mulia, silakan duduk dan istirahat dulu, dan izinkan saya menjelaskannya. Kepadamu secara perlahan. Ya. Zheng He melangkah mendekat dan duduk di kursi asli Kimuraya, lalu melambaikan tangannya dan mendesak, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong cepat. Aku masih sibuk. Kimuraya buru-buru bercerita tentang kesepakatan antara Ang Li dan Akira Musashi untuk membunuhnya. Musashi Tianyu bersaksi tentang hal itu, jadi tidak ada keraguan tentang itu. Kemudian, Kimuraya menambah bahan bakar dan kecemburuan serta mengalihkan kerugiannya ke Masakazu, dengan mengatakan bahwa tujuan akhir Ang Li dan Akira Musashi adalah untuk menggulingkannya, Pangeran Kedua. Setelah mengatakan itu, Kimuraya awalnya mengira Masakazu akan marah besar. Lagi pula, tidak ada pangeran yang ingin orang-orang di sekitarnya menjadi target rahasia lawan. Siapa tahu, setelah mendengarkan ini, Zheng He melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, oke. Apa yang harus saya lakukan? Kimura, Musashi Akira ingin membunuhmu lebih dari 1 atau 2 hari. Aku tidak ingin kamu tidak berniat membunuh Musashi Akira. Dan kakak laki-lakiku yang tertua, aku bahkan tidak ingin menyebutkan ini lagi. Hal semacam ini juga bisa membuat Anda marah. Petik 2. Wajah Kimuraya sedikit terkejut, mengapa rasa kata-katanya semakin salah. Yang Mulia, ini kesalahan bawahan saya. Saya seharusnya tidak membuat Anda khawatir. Saya akan menanganinya sendiri. Yang Mulia. Kimuraya ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi disela dengan kejam oleh Zheng He. Kimura, berapa umurmu tahun ini? Kimuraya kaget lagi, kenapa tiba-tiba dia menyebutkan umurnya. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab dengan jujur, saya berumur 51 tahun ini. Umurmu 51, tidak heran kualitasmu semakin buruk akhir-akhir ini. Kimura, dilihat dari usiamu, kamu memang belum cukup umur untuk pensiun, tapi posisi wakil pengawal korps sangat pekerja keras dan menyita tenaga. Ayo lakukan ini. Aku akan meminta instruksi ayahmu nanti dan menempatkanmu dalam posisi yang lebih santai. Zheng He berkhotbah. Kimuraya benar-benar tercengang. Dia merasa Masakazu telah meminum obat yang salah. Dia memanggilnya ke sini hanya untuk memberitahunya bahwa dia akan membunuh Lian. Yang Mulia, saya tidak merasa lelah. Saya masih bisa menjalankan tugas saya sebagai wakil komandan selama beberapa tahun lagi. Berhenti bicara, masalah ini sudah selesai. Zheng dan Wu menyela Kimuraya. Bersambung.